Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi Mansur kelas 12 IPA. Nah, pada kesempatan pagi hari ini ya, kita akan melanjutkan pembelajaran kimianya masih dengan sel volta ya. Kalau kemarin kita sudah mengetahui sel volta itu apa, kemudian reaksinya seperti apa, kemudian susunannya seperti apa, ada katoda, anoda, kemudian ada jembatan garam, kemudian di dalamnya ada sel elektrolisis. Nah, seperti kemudian kita juga bisa menghitung N0 potensial ya, atau potensial standarnya. Nah, kita akan ke penerapannya ya, contoh penerapannya, dan juga kita ke deret volta. Nah, untuk yang pertama ya, kita akan bahas mengenai penerapannya ya. Jadi sel volta itu sendiri ya dibagi menjadi dua ya. Yang pertama ada yang namanya sel volta primer dan juga ada yang namanya sel volta sekunder. Nah, oke, untuk sel volta primer itu merupakan sel volta yang hanya dapat dipakai satu kali ya. Satu kali saja. Kemudian kalau sekunder itu sel volta yang dapat diisi ulang atau dapat digunakan berkali-kali. Oke, untuk contoh yang pertama ya. Contoh pertama untuk contoh sel voltanya kita adalah ada aki ya. Acu. Aki ya. Nah, aki sendiri itu merupakan contoh penerapan dari sel volta primer atau sekunder. Nah, ya benar, sekunder ya. Nah, karena apa? Karena aki itu dapat digunakan berulang kali ya, beberapa kali ya, sampai akinya soak kemudian ganti gitu. Nah, kemudian di sini ingat kalau sel volta itu ada komponen-komponennya ya. Di sini ada anoda, di mana anodanya itu berupa logam Pb, kemudian ada katodanya yaitu PbO2, kemudian elektrolitnya ya, larutan elektrolitnya itu berupa asam sulfat ya, H2SO4 atau air aki ya. Jadi air aki itu H2SO4. Nah, di sini reaksinya tentunya reaksi yang berlangsung secara spontan ya, karena ini merupakan sel volta. Nah, reaksinya di anoda. Nah, di sini Pb bertemu dengan H2SO4 ya, atau bertemu dengan sel elektrolitnya ya, ionnya menghasilkan PbSO4 plus H plus 2 elektron ya. Nah, di sini saya tuliskan 2 elektron untuk menyamakan muatannya nanti. Nah, kemudian di katoda itu reaksinya PbO2 bereaksi dengan elektrolitnya ya, HSO4 dengan H plus 2 elektron menjadi PbSO4 dan 2H2O. Nah, di sini masih ingat ya, kalau S ya itu padatan, solid, kemudian aqueous ya ini merupakan larutan, kemudian di sini ada L liquid ya, air ya 2O. Maka untuk reaksi totalnya ya itu menjadi Pb plus PbO2 plus 2H2SO4 plus 2H plus menjadi 2 PbSO4 plus 2H2O. Nah, di sini tiap akinya itu menghasilkan beda potensial atau tegangan sebesar 12 volt. Nah, aki sendiri juga beda-beda ya, maksudnya aki tiap komponen beda-beda. Misal aki pada motor, pada mobil, pada truk itu beda-beda. Tergantung nanti jumlah kepingannya yang ada di dalam sel aki ya. Dimana tiap keping itu biasanya berisi, tiap keping beda potensial ya. Tiap keping elektrodanya itu 2 volt ya. Kalau ini menunjukkan 12 volt berarti ada 6 keping ya. Nah, kemudian reaksi yang berlangsung ketika aki digunakan itu adalah reaksi pengosongan. Nah, sedangkan kalau reaksi pengisian otomatis akan dibalik saja ya. Jadi untuk anodanya itu adalah PbO2 ya. Kemudian untuk katodanya adalah Pb saja. Untuk reaksinya sama, cuma dibalik saja. Nah, selanjutnya contoh selanjutnya adalah baterai kering atau sel volta atau sel kering lah. Itu adalah merupakan sel volta yang primer. Nah, di mana untuk komponen-komponennya ya, di anodanya itu berisi logam Zn, kemudian untuk katodanya ada karbon. Nah, karbon ya elektrodanya itu. Kemudian elektrolitnya itu berupa MnO2 atau batu kawi atau bisa dan juga NH4Cl. Jadi berupa padatan ya nanti elektrolitnya. Walaupun sebenarnya nggak padat-padat banget. Tetap ada cairan yang di dalam padatannya itu.
Nah, kemudian untuk reaksinya ya, untuk di anoda akan berlangsung menjadi Zn, itu menjadi Zn2 plus 2 elektron, kemudian di katodanya 2 MnO2 ditambah 2 NH4 ditambah 2 elektron menjadi Mn2O3s plus 2 NH3 aqueous plus H2O liquid. Nah, sehingga reaksi totalnya Zn plus 2 NH4 plus 2 MnO2 menjadi Zn2 plus Mn2O3 plus 2 NH3 plus H2O. Nah, untuk pengetahuan saja. Nah, kemudian baterai ya. Baterai kan ada yang namanya baterai alkalin ya. Nah, di mana kalau baterai biasa ini biasanya beda potensialnya yang 1,5 volt ya. Biasanya baterai yang berapa ya? A2 ya. Yang untuk jam, kemudian untuk remote seperti itu. Nah, kalau baterai alkalin itu ada sedikit saja perbedaan. Alkalin, nah itu biasanya kan lebih kuat, lebih awet ya. Kalau dipakai senter lebih terang, kemudian kalau pakai Tamiya lebih cepat. Elektrolit. Nah, di sini elektrolitnya ada sedikit perubahan. Yang tadi ada NH4Cl, tetapi untuk di baterai alkalin itu menggunakan KOH. Nah, kelebihannya tentunya arus yang dihasilkan akan lebih besar dan juga total muatannya akan lebih banyak karena di sini elektrolitnya berbeda. Nah, setelah kita ketahui mengenai penerapannya, kita masuk ke deret volta. Nah, deret volta itu apa sih? Nah, deret volta itu merupakan urutan logam-logam dari reduktor terkuat sampai reduktor terlemah. Jadi berupa deret gitu ya. Nah, jadi deretan logam-logam seperti itu. Dari reduktor terkuat sampai reduktor terlemah. Nah, kemudian deret volta ini juga bermanfaat ya untuk meramalkan reaksi itu dapat berlangsung atau tidak dapat berlangsung tanpa harus kita ketahui E0 selnya atau E0 logamnya, E0 selnya. Nah, jadi kalau misalkan ada logam ini sama logam ini, kemudian suruh ditanyakan apakah terjadi reaksi atau tidak. Nah, kita bisa gunakan deret volta untuk memprediksi apakah terjadi reaksi atau tidak. Nah, kemudian di sini reduktor terkuat dia akan mengalami yang namanya teroksidasi atau mudah teroksidasi. Jadi reduktor semakin kuat itu akan mudah teroksidasi. Akibatnya kalau mudah oksidasi, dia akan mudah juga melepas elektron. Oke, jadi ada 3 konsep dalam deret volta itu. Nah, di sini untuk deret voltanya ya. Nah, ada ini saya tuliskan. Nah, kemudian untuk menghafalnya ya, ini bisa saya bantu dengan jembatan keledai ya, atau bisa kalian buat sendiri lah. Yang penting bisa hafal lah. Ya, jadi bisa kalian gunakan hafalannya LIKBACANAMGALMN, kemudian H2O ZN CRFECD CONISN PB H SBBICU HG AG PT AU. Nah, ini bisa kalian hafalnya dengan kalimat ini ya. Jadi kalau LI ini lihatlah kalau Bapak Caesar nanti meninggal alam mana. Nah, di sini ada air ya, H2O ada air, ZN zaman CR kerajaan, V Firaun, CD itu cerdik, CO cocok, Nabi Sulaiman, pemberantas PB, kemudian buta, pemberantas itu PB, buta huruf karena ada hanya huruf itu H, kemudian SB sambal bibi cukup hangat agak pahit au. Nah, kemudian deret itu kan pasti ada apa ya? Ada tolak ukurnya ya. Nah, di sini kita beri patokan yang H. Nah, jadi deret volta itu ada yang semakin ke kiri, ada yang semakin ke kanan. Nah, dimulai dari apa? Dari H itu dari hidrogen. Jadi hidrogen itu adalah E0 selnya itu 0. Jadi kalau semakin ke kanan nanti nilainya positif, semakin ke kiri nanti negatif E0 selnya. Nah, kalau semakin negatif ya, maka nilai E0-nya akan semakin kecil ya, karena mainnya semakin besar. Nah, akibatnya kalau E0-nya negatif, maka akan semakin mudah dioksidasi. Nah, kalau semakin mudah dioksidasi, nah ingat, kalau dia mudah dioksidasi, dia dinamakan reduktor. Nah, bisa dinamakan reduktor atau pereduksi.
Nah, sifat reduktornya atau reduksinya akan semakin kuat. Kemudian kebalikannya, kalau dari H-nya ke kanan, ya maka E0 selnya akan semakin besar. Nah, maka dalam hal ini akan semakin mudah direduksi. Jadi kebalikannya ya, kalau ini adalah oksidator atau pengoksidasinya semakin kuat. Nah, jadi kalian bisa gunakan seperti ini. Jadi kalau makin ke kiri E0-nya kecil, kemudian ke kanan besar. Maka kalau saya tanyakan Zn sama Fe, E0 selnya besaran mana? Oke, besaran Fe ya, karena Fe di sebelah kanan, sedangkan Zn di sebelah kirinya Fe, seperti itu. Oke, lanjut. Ini adalah direct voltanya. Kemudian ada aturan lagi untuk direct volta. Logam kiri ya. Jadi reaksi itu dapat berlangsung jika logam kiri itu mendesak ion logam kanan. Atau dalam beberapa soal kata mendesak itu biasanya bisa diganti dengan kata yang bermacam-macam. Bisa diganti dengan bereaksi. Ada buku yang menuliskan mengusir, ada yang menuliskan mengendapkan, seperti itu. Nah, kita beri contoh. Nah, ada mereduksi. Ada reaksi Zn ditambah CuSO4. Nah, apakah dapat terjadi reaksi sel volta? Nah, kita lihat. Kalau menurut aturannya ya, logam kiri. Nah, logam itu di sebelah kiri, kemudian ionnya itu di sebelah kanan. Nah, di sini Zn ya. Zn ini kan sendiri. Nah, Zn ini sendiri otomatis dia bertindak sebagai logam, sedangkan Cu ya, Cu ini bertindak sebagai ion. Kenapa Cu bertindak sebagai ion? Karena dia berada dalam senyawa CuSO4. Nah, jadi nanti CuSO4 bisa kita pecahkan. Nah, jadi Zn itu logam, sedangkan Cu itu ion. Nah, lihat posisinya. Zn sama Cu. Nah, Zn itu sebelah kiri ya. Benar, CO-nya sebelah kanan. Oke, ingat aturannya logam kiri mendesak ion logam kanan, berarti ion logam, jadi logamnya sebelah kiri, benar Zn, ionnya sebelah kanan. Oke, maka reaksi ini dapat berlangsung. Kemudian jika kita balik, Cu kita reaksikan dengan ZnSO4. Ya, tadi kan Cu kan sebelah kanan, sedangkan Zn sebelah kiri. Ingat aturannya. Jadi kalau logam itu harus sebelah kiri, akan mendesak ionnya yang sebelah kanan. Tapi ini berlawanan, maka tidak dapat terjadi reaksi. Oke, untuk aturan yang terakhir adalah makin negatif E0 selnya ya, jadi makin ke kiri ya, makin kuat sifat reduktornya. Jadi sifat reduktor Zn sama Mg lebih kuat yang Mg, karena Mg lebih kiri ya, lebih ke kiri di direct voltanya. Oke, untuk contoh soalnya ya, yang pertama logam A, B, C. Jadi ada 3 logam A, logam B, logam C. Itu masing-masing mempunyai beda potensial reduksi standar ya. Di sini ada potensial reduksi standar. Maka dibelikan E-nya atasnya ada tanda nolnya. Ini menunjukkan bahwa ini standar. Nah, reaksi standar itu terjadi jika ya konsentrasinya itu 1 M ya, untuk tambahan aja. Nah, untuk E0 selnya yang A itu min 0,4 volt, kemudian yang B plus 0,9 volt, kemudian yang C min 1,1 volt. Nah, pertanyaannya, urutkan sifat reduktor ketiga logam dari yang paling kuat. Ingat tadi apa? Paling kuat. Berarti yang paling negatif. Nah, paling negatif yang mana? Oke, berarti yang C, kemudian yang A, kemudian terakhir adalah B. Ya. E0 sel makin kecil, maka semakin mudah direaksi, atau dia merupakan reduktor. Jadi makin reduktor. Nah, maka urutannya adalah C, A, B. Kemudian pertanyaan nomor 2. Logam X dapat mendesak logam Y dari larutannya. Logam Z dapat mendesak logam Y dari larutannya, sedangkan logam Z tidak dapat mendesak logam X dari larutannya. Pertanyaannya, urutkan potensial reduksi yang makin negatif. Yang makin negatif berarti nanti makin negatif itu berarti arah panahnya ke kiri ya, ke kiri.
Oke, kita lihat. X dapat mendesak Y, berarti X-nya sebelah kiri, berarti X dulu baru Y. Kemudian logam Z dapat mendesak dengan Y, berarti Z dulu baru Y. Kemudian Z tidak dapat mendesak X, berarti X-nya yang di kiri. Nah, sehingga dapat kita simpulkan dari 3 pernyataan ini, kalau logam X itu paling kiri, sedangkan Y paling kanan. Sedangkan di tengahnya adalah Z, ingat. Berarti X sama Y, berarti lebih besar Y ya. Kemudian Z ternyata sama Z, berarti lebih kecil, berarti ini diantara di tengah ini. Nah, kita buktikan sama ini. Kemudian X ditambah ini, X itu lebih kecil dari Z. Nah, maka dapat disimpulkan X, Y, Z. Nah, untuk urutannya, nah, ke kiri, berarti kita tuliskan hasilnya nanti X dulu, maksud saya Z dulu, kemudian Z, kemudian X. Nah, oke, mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.